Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam channel hal yang perlu Anda tahu. Materi-materi yang disampaikan ini sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan Kristen yang saya berharap kita perlu tahu itu, kita perlu memahaminya. Karena saya percaya semakin kita memahami kebenaran itu dengan baik, maka semakin baiklah iman kita, pengiringan kita kepada Kristus. Secara khusus hari ini saya berbicara mengenai syarat masuk surga. Saya percaya kita semua rindu dan kita ingin supaya masuk surga. Saya percaya kita semua rindu dan mau supaya kita memperoleh keselamatan itu. Tapi seringkali kita tidak tahu bagaimana caranya supaya saya memperoleh keselamatan, bagaimana caranya supaya saya masuk surga. Apa yang harus saya perbuat? Apa syarat untuk seseorang itu bisa masuk surga? Syarat untuk orang bisa memperoleh keselamatan. Seringkali orang berpikir bahwa bicara surga, bicara keselamatan itu nanti. Nanti setelah kita mati. Justru itu terlambat. Keselamatan kita, apakah kita masuk surga atau tidak, itu ditentukan pada waktu kita masih hidup ini. Kalau sudah mati, sudah selesai kesempatan kita. Ada juga yang berkata bahwa kita harus alami dulu baru kita bicara surga. Kalau kita sudah ke surga baru kita bicara surga. Saya pikir tidak harus seperti itu. Kita punya dasar untuk bisa mempercayai surga dan kita berbicara surga, dasarnya adalah firman Allah. Sehingga kita tidak harus mengalami dulu baru berbicara. Tapi firman sudah menjadi dasar bagi kita bicara soal surga itu. Nah, apa syarat masuk surga? Apa syarat kita memperoleh keselamatan yang diajarkan oleh Alkitab atau yang diajarkan oleh firman Allah kepada saudara dan saya? Mari kita melihat nats yang sangat populer bagi kita, Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Dalam Yohanes 3 ayat 16 jelas sekali, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, garis bawahi kalimat setiap orang yang percaya kepadanya. Akibatnya apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya. Kata percaya sama saja dengan beriman. Setiap orang yang percaya, yang beriman kepadanya. Di situ jelas menunjuk kepada Yesus Kristus. Tidak binasa. Kalau bicara tidak binasa artinya bahwa dia tidak memperoleh hukuman di neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang tidak akan mengalami kematian. Atau bisa juga bicara bahwa kita memperoleh surga, memperoleh keselamatan itu. Jadi dari ayat ini jelas sekali bahwa syarat kita memperoleh keselamatan, syarat kita masuk surga, beriman kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, syarat kita masuk surga, syarat kita memperoleh keselamatan
yaitu iman kepada Yesus Kristus. Kita lihat perbandingan lagi dalam ayat 36 dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 36 itu. Barang siapa percaya kepada anak. Jelas anak itu menunjuk Yesus Kristus. Nah, sebutan anak di sini, istilah anak di sini bukan dalam arti biologis. Kalau itu arti biologis ya itu susah diterima. Masa Allah beranak? Kalau Allah beranak berarti Allah beristri, ya itu mah bukan Allah namanya. Jadi Yesus anak di sini bukan dalam arti biologis. Seringkali orang salah kaprah bahwa kita percaya Allah itu beranak. Nggak ada Allah yang beranak. Allah beranak itu bukan Allah namanya. Bagaimana Allah itu roh? Allah itu bukan makhluk jasmani seperti kita. Bagaimana Allah bisa beranak? Jadi barang siapa percaya kepada anak, jadi ini bukan arti biologis. Anak itu kan ada dalam dua arti. Ada arti biologis, ada arti figuratif. Kalau anak biologis, saya punya anak. Nah, itu namanya anak dalam arti biologis. Tapi juga ada anak dalam arti figuratifnya. Anak sekolah. Apa sekolah beranak? Kan tidak. Anak kunci. Apa kunci beranak? Anak gawang, apa gawang beranak? Tidak seperti itu. Jadi jangan memahami Yesus adalah anak itu dalam pengertian biologis. Wah, itu salah kaprah. Tidak mungkin kita beriman kepada Allah yang bisa beranak. Karena kalau Allah beranak, Allah beristri, ini kacau. Jadi artinya kita masih punya otak. Iman kita itu bukan didasarkan kepada sesuatu yang irasional, tetapi sesuatu yang rasional dan suprarasional. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, maksudnya tidak taat, ini ia tidak taat untuk percaya kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi ayat ini mempertegas kembali bahwa syarat seseorang masuk surga, syarat seseorang memperoleh keselamatan, syarat seseorang memperoleh hidup yang kekal itu, percaya kepada Yesus Kristus. Beriman kepada Yesus Kristus. Kita lihat lagi 1 Yohanes. 1 Yohanes pasalnya yang kelima, mulai ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. 1 Yohanes 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, maksudnya percaya kepada anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi dari ayat-ayat firman Allah ini jelas terang benderang bagi kita bahwa syarat seseorang memperoleh surga, syarat seseorang masuk surga, iman kepada Yesus Kristus. Lalu pertanyaannya, iman itu seperti apa? Kalau kita belajar firman Allah, saya melihat bahwa ada sebut saja dua jenis, dua macam iman. Ada namanya iman yang menyelamatkan. Iman yang membawa kita ke surga. Itu saya menyebut itu sebagai iman yang menyelamatkan.
Tapi ada iman dalam hidup kita sehari-hari. Atau saya sebut ini sebagai iman sehari-hari. Contohnya kita sakit, kita beriman supaya Yesus menyembuhkan kita. Kita beriman supaya ada mujizat. Kita beriman supaya ada pertolongan Tuhan. Saya menyebut ini sebagai iman sehari-hari. Nah, iman yang menyelamatkan adalah iman kepada Yesus Kristus. Nah, iman yang menyelamatkan itu iman yang seperti apa? Iman yang menyelamatkan itu lahir dari suatu kesadaran. Sadar saya ini manusia berdosa. Saya ini manusia kotor, saya ini manusia najis, saya ini manusia durhaka, saya ini manusia jahat di mata Tuhan. Harusnya saya pantas dihukum oleh karena dosa-dosa saya. Jadi saya sadar, saya manusia berdosa. Yang kedua, ada suatu kehendak, kemauan. Saya percaya bahwa Kristus yang mati di Kalvari itu untuk menebus dosa saya. Kristus yang mati di Kalvari itu menggantikan saya yang harus dihukum. Saya bertobat dari dosa-dosa saya dan saya beriman kepada Kristus yang mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa saya. Iman seperti itu yang disebut iman yang menyelamatkan. Jadi kalau Anda tidak sadar bahwa Anda orang berdosa, Anda tidak bertobat dari dosa Anda, dan Anda tidak melihat kepada salib sebagai karya solusi bagi penyelesaian dosa manusia, penebusan dosa manusia, maka itu tandanya Anda belum memiliki iman yang menyelamatkan. Jadi iman yang menyelamatkan ini beda dengan agama. Karena orang beragama Kristen belum tentu beriman. Sekali lagi, orang beriman, orang beragama Kristen belum tentu dia orang beriman. Nah, iman yang menyelamatkan kita, yang membawa kita ke surga, yang membuat kita memperoleh keselamatan, hidup yang kekal itu, bukan karena kita beragama Kristen. Sekali lagi, syarat kita masuk surga bukan KTP kita beragama Kristen. Agama Kristen tidak bisa menyelamatkan kita. Agama Kristen tidak menggaransi keselamatan kita. Bukan agama yang menjamin keselamatan kita. Yang menjamin keselamatan kita, yang menjamin kita masuk surga adalah pribadi Allah. Yang datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita dan mati di bukit Golgota, bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga, dan akan datang kembali dengan cara yang sama pada kali yang kedua. Itulah iman yang menyelamatkan, mendatangkan surga. Yang kedua, dalam hubungan dengan iman kepada Yesus Kristus, jelas objek iman yang mendatangkan keselamatan, objek iman yang membawa kita masuk surga, jelas iman kepada Yesus Kristus. Objek iman jelas. Bukan iman kepada Allah. Harus dibedakan iman kepada Yesus Kristus dan iman kepada Allah. Semua orang beragama pasti beriman kepada Allah. Tapi iman yang mendatangkan keselamatan, iman yang menggaransi Anda masuk surga adalah iman kepada Yesus Kristus dan bukan iman kepada Allah. Jadi dari firman Allah sudah sangat jelas bahwa kita dituntut untuk beriman percaya kepada Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya adalah,
Kenapa iman kepada Yesus Kristus yang menjadi persyaratan kita masuk surga? Kenapa iman kepada Yesus Kristus yang menggaransi kita untuk masuk surga? Kenapa bukan iman kepada Allah, tapi kepada Yesus Kristus? Setidaknya ada beberapa argumentasi yang bisa saya sampaikan. Alasan pertama, kenapa iman kepada Yesus Kristus? Bukan iman kepada Allah. Ataupun dengan cara lain. Hanya kepada Yesus Kristus. Jelas objek imannya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, sebelum manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah memberitahu kepada Adam dan Hawa. Semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan. Tapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh kamu makan. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Kalau kamu makan, pasti kamu mati. Tetapi akhirnya dalam kenyataannya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mati yang terjadi pada waktu itu juga ketika jatuh dalam dosa adalah putus hubungan antara Allah dan manusia. Itu seringkali kita sebut dengan kematian rohani. Mati juga akan kematian jasmani akan juga terjadi bagi Adam dan Hawa, termasuk kepada semua keturunannya. Makanya Roma 6 ayat 23 berkata upah dosa adalah maut, kematian. Dengan kata lain bahwa konsekuensi dosa, hukuman terhadap dosa adalah kematian. Kalau kematian itu akibat dosa, kalau kematian itu akibat penghukuman terhadap dosa, maka dipastikan kita semua yang mati ini pasti masuk neraka sebagai penghukuman atau konsekuensi dari dosa. Tapi Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia memberikan suatu solusi untuk penebusan dosa manusia, supaya manusia bisa masuk surga, bisa memperoleh keselamatan. Karena upah dosa adalah maut, maka solusi yang harus dibuat Allah adalah untuk menyelesaikan dosa manusia adalah harus melalui kematian juga. Karena upahnya ada pada kematian. Dalam kematian itu ada suatu kuasa. Kuasa itu yang membuat Anda kaya kah, miskin kah, pasti mati. Tua muda kah, pasti mati. Berpendidikan kah, tidak berpendidikan, pasti mati. Anda beragama kah, tidak beragama, Anda pasti mati. Tidak ada satu manusia di dunia yang bisa bebas dari kematian. Itu menunjukkan bahwa, atau membuktikan bahwa memang manusia semua sudah berbuat dosa. Karena itu penyelesaian dosa manusia harus melalui kematian. Tidak bisa cara yang lain. Kalau ada cara yang lain untuk menyelesaikan dosa manusia, saya percaya Allah akan tempuh cara itu. Tapi karena tidak ada cara lain, tidak ada alternatif lain untuk menyelesaikan dosa manusia, kecuali hanya melalui kematian, karena upah dosa adalah maut, kematian. Saya pikir kalau upah dosa pingsan, saya percaya Yesus datang pingsan. Penyelesaian dosa manusia harus pingsan. Tapi karena upah dosa adalah maut, maka penyelesaian dosa manusia juga, membereskan dosa manusia juga harus dengan cara kematian. Tidak bisa cara yang lain. Kalau menyelesaikannya harus dibuktikan dengan kebangkitannya. Karena kalau dia mati dan tidak bangkit, tidak selesai. Sama dengan kita. Yang bisa menyelesaikan dosa manusia yang harus dengan kematian dan harus dibuktikan dengan kebangkitan, hanya Allah yang Maha Suci dan Maha Kudus yang bisa lakukan itu. Tidak ada yang bisa menyelesaikan dosa manusia kecuali Allah yang Maha Suci, Maha Kudus, karena hanya Allah yang kudus. Mau kita nabi kah, mau kita rasul kah, mau kita orang beragama, kita adalah manusia berdosa karena kita adalah keturunan Adam dan Hawa yang notabene-nya adalah manusia berdosa. Manusia berdosa pasti melahirkan manusia berdosa.
Tetapi ada suatu persoalan. Hanya Allah satu-satunya yang bisa menebus dosa manusia, yang bisa menyelesaikan dosa manusia. Cara penyelesaian harus dengan kematian, yang harus dibuktikan lewat kebangkitannya. Tapi ada suatu persoalan. Persoalannya adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Kudus itu tidak bisa mati. Sementara penyelesaiannya harus dengan kematian karena upah dosa adalah maut. Dan hanya Allah yang Maha Suci, Maha Kudus yang bisa menyelesaikan ini. Tidak ada yang lain yang bisa. Seorang nabi, seorang rasul pun tidak bisa menyelesaikan ini. Tapi ada suatu persoalan. Allah yang Maha Suci dan Maha Kudus itu tidak bisa mati. Kalau begitu gimana caranya? Apa yang harus dibuat Allah yang Maha Suci ini? Karena cuma Dia yang bisa menyelesaikan itu. Tidak ada cara lain kecuali Allah yang Maha Kuasa itu berkenosis, berinkarnasi. Kenosis artinya bahwa Dia bukan mengosongkan diri, tapi sebenarnya adalah Dia menambah sifat manusia. Apakah bisa? Apa yang tidak bisa Allah buat? Allah Maha Kuasa bisa buat apa saja, bisa lakukan apa saja, kecuali berbuat dosa. Jadi Allah berinkarnasi, menambah sifat jadi manusia. Caranya di mana? Hanya bisa dengan kelahiran dari seorang perawan. Tidak bisa dengan cara yang lain. Karena kelahiran dari seorang perawan, firman Allah berkata, dia dikandung oleh Roh Kudus. Jadi Allah yang Maha Kuasa itu pinjam kandungan dari Maria. Sehingga dia mengandung oleh Roh Kudus, bukan karena hubungan seks antara Yusuf dan Maria. Karena kalau dia dikandung, dia mengandung oleh hubungan seks antara Yusuf dan Maria, oh jelas dia manusia biasa dan manusia berdosa sama dengan kita. Karena itu tidak boleh seperti itu. Harus dilahirkan dari seorang perawan. Sehingga keilahiannya tetap ada karena dikandung oleh Roh Kudus. Tapi juga ada unsur manusiawinya karena dilahirkan oleh seorang manusiawi, bertumbuh secara manusia normal. Jadilah ilahi dan manusiawi yang hanya bisa dengan proses kelahiran dari seorang perawan. Siapa dia? Ilahi dan manusiawi. Namanya Yesus Kristus. Ilahi dan manusiawi berpadu menjadi satu dalam satu pribadi, Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu ilahi 100%, manusiawi 100%. Dari sisi jasmani, manusiawinya, betul dia ada di dunia yang seringkali kita peringati pada tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Kristus. Secara jasmani, secara manusiawi. Tapi secara ilahi, dia sudah ada sebelum segala sesuatu menjadi ada. Makanya itu yang dalam kristologi kita kenal dengan praeksistensi. Bahwa Kristus itu sudah ada sebelum dia ada. Karena ilahinya itu. Manusiawi dan ilahi ada dalam pribadi Yesus Kristus. Nah, untuk apakah manusiawi dan ilahinya ini? Kita ingat tadi bahwa penyelesaian dosa manusia harus dengan kematian karena upah dosa adalah maut. Menyelesaikan harus dibuktikan dengan kebangkitannya. Kalau tidak bangkit itu berarti tidak selesai. Sama dengan kita. Manusiawinya ini untuk apa? Supaya bisa mati. Karena kalau dia ilahi saja dan tidak manusia,
Mana mungkin dia bisa mati? Sementara penyelesaian dosa manusia harus melalui kematian dan tidak bisa dengan cara yang lain. Karena upah dosa adalah maut. Jadi manusiawinya ini supaya mati. Makanya Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk menjadi raja, tapi untuk mati. Sebelum dia mati, dia sudah beritahu kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Semua sudah terang benderang. Jadi kemanusiaannya ini supaya bisa mati. Ilahinya untuk apa? Supaya bisa bangkit. Karena kalau dia tidak ilahi, tidak mungkin bisa bangkit. Sama dengan kita manusia, mati pasti tidak akan bangkit. Karena kita manusia berdosa. Jadi perpaduan manusiawi dan ilahi yang ada dalam pribadi Yesus Kristus inilah yang bisa qualified dan memenuhi syarat untuk penyelesaian dosa manusia. Tanpa itu dosa tidak selesai. Coba saja, kalau Yesus itu ilahi dan tidak manusia, tidak bisa mati. Kalau Yesus itu manusia, bukan ilahi, tidak bisa bangkit. Ini misteri iman Kristen yang sebenarnya. Dan ini sangat fundamental dalam iman Kristen yang perlu kita pahami secara terang benderang, secara jelas. Sehingga iman kita mantap kepada Yesus Kristus. Jadi sudah berproses, dia mati, bangkit. Makanya di kayu salib dia berkata tetelestai, sudah selesai. Penebusan dosa manusia sudah selesai. Penyelesaian dosa manusia sudah selesai. Keadilan Allah sudah dinyatakan. Karena sifat ilahi itu kan adil. Ada orang berkata Allah kan maha kuasa, bisa buat apa saja. Susah-susah, capek-capek. Allah mau datang ke dalam dunia sampai menderita, sampai disalib. Untuk apa mau capek-capek begitu? Allah kan maha kuasa, bisa buat apa saja. Buka pintu sorga, kasih masuk orang ke sorga. Buka pintu neraka, kasih masuk orang ke neraka. Lupa bahwa Allah itu adil. Keadilan Allah ini harus dipenuhi. Harus ada hukuman terhadap dosa. Dan kita bersyukur Kristus sudah menanggung hukuman kita. Keadilan Allah sudah dinyatakan karena sudah ada yang dihukum terhadap dosa. Makanya syarat masuk surga hanya iman kepada Yesus Kristus. Karena dialah yang datang, dialah Allah yang datang menyelamatkan manusia dari dosa, dari penghukuman itu. Dari upah dosa yang adalah maut, dan maut itu pasti mengalami penghukuman di neraka. Tapi ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, kematian kita itu sudah merupakan pintu gerbang menuju ke surga. Bagi orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus sudah menanggung semua hukuman kita. Keadilan Allah sudah dibuktikan di Bukit Golgota. Dia sudah tanggung semuanya. Kita hanya beriman kepada dia. Jadi itu argumentasi pertama. Kenapa hanya iman kepada Yesus Kristus? Tidak bisa iman kepada Allah. Iman kepada Yesus Kristus. Objek iman jelas kepada Yesus Kristus. Argumentasi yang kedua, kenapa hanya iman kepada Yesus Kristus? Karena dari pengakuan Yesus sendiri. Kita tahu ayat emasnya Yohanes 14 ayat 6. Firman Allah berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Pertanyaannya adalah, kenapa Yesus berani mengakui akulah jalan? Kenapa nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain tidak berani berkata akulah jalan? Tapi ini satu-satunya yang mengaku dirinya akulah jalan.
Kalau melihat penjelasan dari Josh McDowell dalam bukunya Bukti-Bukti yang Meneguhkan Alkitab, dia memberikan argumentasi seperti ini. Kalau Yesus berani mengaku bahwa dialah jalan, hanya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah tipu. Dia bukan jalan tapi berani mengaku jalan. Itu tipu. Kemungkinan yang kedua dari pengakuan itu adalah benar. Karena memang dia tahu bahwa dia jalan, maka dia berani berkata, akulah jalan. Kemungkinan yang ketiga adalah orang gila. Dia gila. Sampai berani berkata akulah jalan. Itu menurut Josh McDowell dalam bukunya. 3 kemungkinan dari pengakuan Yesus bahwa akulah jalan. Mari kita selidiki satu-satu. Kalau kemungkinan yang pertama dia tipu. Dia bukan jalan, tetapi berani mengaku bahwa jalan. Ini tipu. Ini kemungkinan ini. Mari kita berpikir rasional. Mungkinkah seorang penipu bisa melakukan mujizat-mujizat? Mungkinkah seorang penipu bisa memberikan contoh teladan kelakuan karakter hidup yang baik, yang ideal? Rasanya nalar kita berkata tidak mungkin. Dia seorang penipu. Tidak mungkin seorang nabi. Anggaplah Yesus punya jabatan sebagai nabi, jabatan juga sebagai rasul. Dan banyak yang mengakui bahwa dia betul-betul seorang nabi. Dan ada jabatannya nabi. Tidak mungkin seorang nabi bisa menipu. Berarti kemungkinan yang pertama tidak bisa. Kemungkinan yang kedua, dia orang gila. Bukan jalan tapi berani mengaku jalan. Ini stegi, gila. Jelas kemungkinan ini tidak bisa. Karena masa orang gila bisa buat mujizat-mujizat. Tidak ada satupun yang bisa banyak buat mujizat. Kecuali satu pribadi namanya Yesus Kristus. Yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, benar. Karena dia tahu bahwa dia jalannya, maka dia berani berkata, akulah jalan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, sampai kepada Bapa, bahasa yang lain sampai ke sorga, kalau tidak melalui aku. Kalau tidak percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Jangankan masuk sorga, lihat sorga pun tidak. Ini bukan suatu hal yang ekstrim, tapi ini sesuatu yang fundamental dalam iman Kristen yang harusnya kita pikirkan dan renungkan baik-baik. Jadi pengakuan Yesus, kenapa hanya iman kepada Yesus Kristus yang mendatangkan keselamatan, masuk surga? Karena pengakuan Yesus sendiri. Yang ketiga, karena kesaksian dari Alkitab juga. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dikaruniakan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan selain di dalam Dia. Jelas Dia itu menunjuk Yesus Kristus. Jadi terang benderang bahwa syarat masuk surga, syarat seseorang memperoleh keselamatan, hanya iman kepada Yesus Kristus, bukan kepada agama Kristen. Agama Kristen tidak pernah menjamin keselamatan Anda. Tapi pribadi yang mati di Bukit Golgota lah yang menjamin dan menggaransi keselamatan Anda, menjamin dan menggaransi Anda masuk surga, yaitu Yesus Kristus. Pastikan Anda adalah orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus, maka berbahagialah Anda bila Anda orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus, bukan sekedar beragama Kristen, tapi beriman kepada Yesus Kristus.
Yang berikut adalah dalam hubungan dengan syarat masuk surga. Mengapa perbuatan baik kita, perbuatan amal kita, ketaatan kita bukan syarat masuk surga? Tidak bisa menjamin kita masuk surga hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Saya pikir materi saya yang lalu bicara soal surga bukan tempat orang baik, tapi surga tempat orang benar, itu sudah jelas. Karena perbuatan baik amal kita tidak bisa membawa kita ke surga, tidak bisa membuat kita masuk surga. Kalau perbuatan baik kita, amal kita, kesalehan hidup kita, ketaatan kita kepada hukum-hukum Tuhan bisa membawa kita masuk surga. Untuk apa Allah jadi manusia? Untuk apa Yesus mau mati, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga? Untuk apa lagi? Nggak perlu. Tapi justru Allah yang maha suci, maha kudus, maha mulia tahu bahwa manusia tidak bisa masuk surga dengan berbuat baik dan berbuat amal. Karena yang baik belum tentu benar. Selagi legal standing Anda, posisi hukum Anda di mata Tuhan adalah orang berdosa, atau saya pinjam dunia hukum, Anda, saudara dan saya adalah tersangka ataupun terdakwa di mata Tuhan. Karena kita semua pasti pernah melanggar hukum Tuhan. Kita banyak melanggar hukum Tuhan. Maka status kita di mata Tuhan, legal standing kita adalah terdakwa di mata Tuhan. Sama dengan hukum positif. Kalau seseorang itu sudah tersangka ataupun terdakwa, secara hukum positif menurut KUHP kita, Anda mau berbuat baik apapun, berbuat amal apapun juga, Anda taat kepada semua hukum-hukum Tuhan pun, tidak bisa mengubah legal standing Anda, posisi hukum Anda di mata Tuhan, di mata hakim, karena kita terdakwa di mata Tuhan, secara hukum positif. Hanya hakim yang akan memutuskan Anda, apakah Anda benar atau Anda salah. Dari kesaksian dari beberapa saksi itu. Sama dengan itu. Karena kita adalah terdakwa di mata Tuhan, maka kita tidak bisa sogok Tuhan dengan berbuat baik dan berbuat amal. Sama dengan hukum positif, kita tidak bisa sogok hakim dengan berbuat baik dan berbuat amal supaya status kita dirubah. Tidak bisa. Legal standing kita, posisi hukum kita ini sama dengan hukum positif harus melalui proses pengadilan ilahi. Dan Allah jadi manusia, berproses sampai mati di bukit Golgota, bangkit pada hari yang ketiga, adalah bagian dari rangkaian pengadilan ilahi bagi kita manusia berdosa yang adalah terdakwa di mata Tuhan. Legal standing kita harus dibereskan, posisi hukum kita harus dibereskan dulu. Selagi ini belum dibereskan, Anda terdakwa di mata Tuhan, Anda pasti tetap dihukum di neraka. Karena Anda terdakwa. Jadi pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, Anda status terdakwa, tetap Anda akan dihukum. Karena Allah tidak butuh saksi. Allah Maha tahu. Sehingga tahu siapa Anda yang sebenarnya dan sesungguhnya. Kalau legal standing kita, posisi hukum kita sudah dibereskan. Karena kita beriman kepada orang yang benar, yang mati di bukit Golgota, hakim memvonis Anda justification. Anda dibenarkan. Karena iman kepada Kristus yang benar itu. Wujud syukur kita kepada Tuhan, hakim yang adil itu. Karena kita sudah dibebaskan dari status terdakwa. Syukur saya kepada Tuhan. Saya harus berbuat baik. Saya harus berbuat amal. Saya harus taat kepada firman. Jadi perbuatan baik, amal, ketaatan itu harus didudukkan pada posisi itu. Kalau Anda melihat seorang terdakwa dalam hukum positif, ketika hakim memvonis dia bebas, tidak terbukti salah, sukacitanya minta ampun. Sampai berlutut, bersujud, sampai menangis karena syukurnya bebas.
Harusnya syukur kita bahwa Kristus sudah membebaskan kita dari legal standing, posisi terdakwa di mata Tuhan. Wujud syukur kita apa? Saya harus mau menyenangkan Tuhan. Saya mau hidup berkenan kepada Tuhan. Dengan cara apa? Saya harus banyak berbuat baik. Saya harus berbuat amal. Saya harus taat kepada firman. Itu wujud syukur. Motifnya beda. Nah, ini yang harus kita pahami dengan baik dan jelas dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Jadi perbuatan baik tidak bisa syarat masuk surga. Yang berikut, apakah syarat masuk surga itu iman plus ketaatan? Tidak bisa. Kita masuk surga hanya dengan iman kepada Yesus Kristus. Tidak boleh ditambah apa-apapun. Makanya salah satu slogan dari reformasi itu sola fide. Hanya karena iman. Sola gratia. Hanya karena anugerah. Cukup iman kepada Yesus Kristus. Sudah menggaransi Anda masuk surga. Kan jelas Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya dan taat. Kan tidak ada ayat bilang begitu. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana dengan Yakobus? Surat Yakobus yang mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Betul. Makanya iman kepada Yesus Kristus itu iman yang hidup, bukan iman yang mati. Iman yang hidup yang mengharuskan kita harus berbuat baik. Iman yang hidup kepada Yesus Kristus mewajibkan kita untuk taat kepada firman. Sebagai syukur kita terdakwa sudah bebas, saya mau taat kepada firman. Tapi ketaatan saya, bukan saya bebas dari status terdakwa. Ketaatan itu adalah syukur saya bahwa Tuhan sudah menyelamatkan saya. Makanya saya mau menyenangkan Tuhan yang sudah selamatkan saya. Dengan cara apa? Saya mau taat kepada firman Tuhan. Dari penjelasan ini jelas. Saya mengulang sekali lagi bahwa syarat seseorang masuk surga hanya satu syarat. Beriman kepada Yesus Kristus. Maka saya percaya Anda memperoleh keselamatan, Anda masuk surga. Tuhan Yesus memberkati kita dengan materi ini dalam channel hal yang perlu Anda tahu. Nantikan materi-materi selanjutnya yang akan memperteguh iman kita, memperkuat iman kita, sehingga iman kita mantap kepada Yesus Kristus. Kalau Anda ada pertanyaan, silakan Anda ajukan pertanyaan bisa melalui komentar di YouTube. Karena ini saya akan upload di YouTube, silakan. Kalau masih ada pertanyaan yang belum jelas, kita mendiskusikannya itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.